Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nadia Ulhusna, NIM 1751075, akan mempresentasikan hasil penelitian skripsi saya yang berjudul Rekayasa Perangkat Penghitung Jumlah Pengunjung dan Kendali Portal Gedung Otomatis berbasis mikrokontroler. Pertama-tama, saya akan menjelaskan latar belakang. Seperti yang kita tahu, Indonesia sekarang bahkan dunia sedang dilanda wabah COVID-19. Namun hal itu tidak mengharuskan memberhentikan segala aktivitas yang ada. Oleh karena itu, terbentuklah sebuah tatanan baru untuk beradaptasi dengan COVID-19, yaitu new normal, menjadikan manusia semakin waspada terlebih yang beraktivitas di luar rumah. Kantor dan gedung-gedung yang telah dibuka menerapkan beberapa aturan, dengan harus mengenakan masker, mencuci tangan sebelum memasuki gedung, serta menerapkan pembatasan jumlah pengunjung setengah dari kapasitas gedung. Hal ini jika dilakukan secara manual, maka tidak efisien. Kelalaian manusia dapat menjadi faktor tidak sesuainya pembatasan yang dilakukan. Manusia tidak mampu mengendalikan portal sepenuhnya. Sebab terbatasnya energi juga waktu dan resiko terpapar COVID-19 bagi pekerja tersebut tak dapat dihindarkan. Saya membuat sebuah perangkat, yaitu teknologi pada penelitian ini berperan untuk mendeteksi kedatangan dan jumlah pengunjung serta mampu mengendalikan portal secara otomatis. Penulis melakukan penelitian untuk gedung perkantoran dan tempat pelayanan masyarakat yang melakukan pembatasan pengunjung dengan membuat sebuah alat yang berfungsi untuk menghitung jumlah pengunjung dengan mikrokontroler. Sensor infrared mendeteksi kedatangan pengunjung, dan motor servo yang bertujuan mengendalikan portal sebagai pembatas. Untuk permasalahan yang terjadi ialah diberlakukannya pembatasan pengunjung dan mengendalikan portal yang masih secara manual, sehingga tidak efisien dan seringnya terjadi kekeliruan pada jumlah pengunjung yang tidak sesuai dengan aturan. Selanjutnya, saya akan menjelaskan batasan masalah. Pertama, mikrokontroler digunakan sebagai media untuk mengendalikan antar komponen dan sensor infrared yang berguna untuk pengendali jarak jauh, menggunakan sinar infrared sebagai media komunikasi data antar receiver dan transmitter, juga untuk mengetahui berapa jumlah pengunjung gedung ketika ada pengunjung yang akan melewati portal. Kedua, motor servo merupakan komponen yang berfungsi sebagai penggerak portal. Ketiga, menggunakan web untuk menampilkan data jumlah pengunjung. Keempat, menggunakan jaringan lokal. Kelima, alat bekerja pada dua pintu, yaitu pintu masuk dan keluar. Keenam, metode yang digunakan ialah usability testing, berfokus mengevaluasi alat dengan melakukan pengujian kegunaan terhadap sekelompok pengguna. Metode yang saya gunakan, metode usability testing, metode uji kelayakan atau usability testing yang bertujuan mengukur efisiensi, kemudahan, dan kemampuan alat, sehingga dapat diketahui perangkat penghitung jumlah pengunjung dan kendali portal gedung otomatis ini berguna dengan baik dan juga mengetahui kegagalan dalam penggunaannya, agar dapat dihilangkan atau diminimalkan serta memberi manfaat dan kepuasan kepada pengguna. Terakhir, saya akan mendemokan alat saya. Teman-teman, saya akan mempresentasikan bagaimana alat saya bekerja dan menjelaskan komponen-komponen yang ada. Seperti yang terlihat, ini merupakan alat yang telah saya buat. Pertama, saya menggunakan mikrokontroler, yaitu Node MCU. Adalah sebuah platform IoT yang bersifat open source. Terdiri dari perangkat keras berupa sistem on-chip ESP8266 dari ESP8266 buatan Expressive System. Juga firmware yang digunakan yang menggunakan bahasa pemrograman scripting Lua. Node MCU berfungsi untuk menyimpan program
perangkat yang telah saya buat. Selanjutnya saya akan menjelaskan dua sensor infrared. Saya menggunakan dua sensor infrared yang bertujuan mendeteksi pengunjung yang datang. Dua sensor infrared ini saya letakkan di pintu masuk dan pintu keluar. Infrared atau sensor inframerah adalah komponen elektronika yang dapat mengidentifikasi cahaya inframerah yang pada dasarnya menggunakan inframerah sebagai media untuk komunikasi data antara receiver dan transmitter. Sistem akan bekerja jika sinar inframerah yang dipancarkan terhalang oleh suatu benda yang mengakibatkan sinar inframerah tersebut tidak dapat terdeteksi oleh penerima. Komponen terakhir yang saya gunakan adalah motor servo, bertujuan untuk mengendalikan portal secara otomatis. Baiklah, saya akan menunjukkan bagaimana alat ini bekerja. Sebelumnya, saya menggunakan mainan orang-orangan ini sebagai miniatur manusia yang akan masuk atau keluar gedung. Adapun informasi terkait jumlah orang masuk, jumlah orang keluar, dan total akan tampil pada halaman website. Apabila orang masuk ataupun keluar, otomatis data tersebut akan tampil pada halaman website ini. Baiklah, kita mulai dari pintu masuk. Jika masuk akan bertambah 1 pada halaman website. Saat pengunjung masuk akan bertambah 1 pengunjung dan terlihat pada web yang saya telah buat. Oke. Seperti yang kita tahu, gedung-gedung saat ini telah membatasi pengunjungnya, yaitu setengah dari kapasitas gedung. Oleh karena itu, untuk sampel perangkat saya membatasi gedung yang saya buat simulasinya hanya 10 pengunjung. Jadi, jika sudah mencapai 10 pengunjung, motor servo atau portal yang ada akan tertutup secara otomatis. Seperti yang terlihat pada web, bahwa total pengunjung sudah 10, seperti yang saya batasi, dan portal tertutup. Selanjutnya, jika pengunjung dalam satu gedung ini keluar, portal otomatis terbuka dan berkurang 1 pengunjung. Pada web totalnya jadi 9 pengunjung. Mungkin teman-teman akan bertanya, bagaimana jika ada 2 pengunjung yang masuk secara bersamaan? Pada perangkat ini hanya bisa mendeteksi 1 pengunjung, karena yang kita tahu pada saat memasuki gedung, pengunjung harus
cek suhunya terlebih dahulu, baru boleh memasuki gedung. Otomatis tidak masuk secara bersamaan. Baiklah, itu saja yang bisa saya sampaikan. Jika ada kekurangan, mohon dimaafkan. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.